Halo Sobat Maslow, selamat datang kembali di channel Maslow World, channel seputar psikologi. Nah Sobat Maslow, pada video sebelumnya kan kita sudah bahas tuh tentang teori behavioristik. Dan di dalam pembahasan saya tersebut kan saya sudah menyinggung soal ada 3 tipe belajar di dalam behavioristik, yaitu classical conditioning, operant conditioning, dan social learning. Nah, pada video kali ini yang akan menjadi topik pembahasan kita adalah 3 tipe belajar tersebut, yaitu classical conditioning, operant conditioning, dan social learning. So, stay tuned! Classical conditioning. Tokoh utama yang menemukan teori ini adalah Ivan Pavlov pada tahun 1856. Ivan Pavlov hendak menjelaskan bahwa classical conditioning merupakan pembelajaran yang menghubungkan suatu stimulus atau rangsangan yang telah menimbulkan respon tertentu dengan stimulus yang baru, sehingga stimulus yang baru memberikan respons yang sama. Jadi Sobat Maslow, Ivan Pavlov itu hendak melihat hubungan antara stimulus yang lama dengan stimulus yang baru dalam memberikan respon. Apakah responsnya bisa sama? Nah, jadi Ivan Pavlov menggunakan anjing sebagai model eksperimennya untuk dilihat apakah dengan stimulus yang baru ini akan memberikan respons yang sama juga dengan stimulus yang lama. Jadi ada modelnya itu sebelum pengkondisian, selama pengkondisian, dan sesudah pengkondisian. Sebelum pengkondisian, Ivan Pavlov mengeluarkan makanan. Itu stimulus ya. Lalu respon yang terjadi adalah air liurnya keluar. Kemudian dia mengeluarkan lonceng atau bel, tapi tidak ada respon yang keluar dari si anjing. Kemudian selama pengkondisian, Ivan Pavlov mengeluarkan stimulus yang bel tadi, itu adalah stimulus yang baru, dikeluarkan bersama-sama dengan stimulus yang pertama, yaitu makanan. Ada bel, ada makanan, ada bel, ada makanan. Dan respon yang terjadi adalah air liur si anjing keluar. Itu selama pengkondisian ya. Kemudian sesudah pengkondisian, tanpa Ivan mengeluarkan makanan dan hanya ada bel atau lonceng, responnya keluar, yaitu air liur. Jadi modelnya seperti itu. Ternyata kesimpulannya adalah ada hubungan stimulus yang pertama atau stimulus yang lama dengan stimulus yang baru dalam hal memberikan respon yang sama. Nah, Sobat Maslow, contoh sehari-hari yang kira-kira dapat menggambarkan teori classical conditioning itu misalnya ketika Sobat Maslow bisa membedakan antara knalpot motor pacar dengan knalpot motor tetangga. Nah, itu bagaimana sih kok Sobat Maslow tanpa si pacar muncul dulu di hadapan Sobat Maslow dan motornya masih ada di berapa meter kejauhan, itu Sobat Maslow sudah tahu, oh ini motor pacar saya, oh ini motor tetangga saya. Nah, itu salah satu bentuk pengkondisian. Kemudian yang kedua, misalnya bel sekolah, perpindahan pelajaran. Ya mungkin awal-awal masih bel seperti itu selalu dibarengi dengan pengumuman dari guru bahwa akan ada perpindahan pelajaran dari pelajaran ini ke pelajaran yang ini. Tapi lambat laun, Sobat Maslow tanpa ada si guru yang memberikan pengumuman, Sobat Maslow sudah tahu pelajaran apa yang selanjutnya. Nah, Sobat Maslow, seperti itu ya penjelasan tentang classical conditioning. Dan sekarang kita masuk kepada penjelasan tentang operant conditioning. Seperti apa sih operant conditioning ini? Berikut penjelasannya. Operant conditioning. Tokoh utama yang menemukan teori ini adalah B.F. Skinner. Menurut B.F. Skinner ada dua jenis perilaku, yaitu perilaku yang dituntut atau respondent behavior dan perilaku operan atau operant behavior. Menurut Skinner, kebanyakan perilaku manusia bersifat operan atau dipelajari melalui penguatan positif dan negatif. Dalam operant conditioning ada 3 bentuk respons atau operan. Yang pertama yaitu respons netral, yaitu respons dari lingkungan yang tidak dapat menambah atau mengurangi probabilitas atau kemungkinan perilaku yang diulang-ulang. Yang kedua yaitu penguat atau reinforcers, yaitu respon dari lingkungan yang menambah probabilitas atau kemungkinan perilaku yang diulang-ulang. Yang ketiga yaitu penghukum atau punishers, yaitu respons dari lingkungan yang mengurangi probabilitas atau kemungkinan perilaku yang diulang-ulang. Tipe penguat atau reinforcer ada 2, yaitu penguatan positif atau positive reinforcement
dan penguatan negatif atau negative reinforcement. Positive reinforcement yaitu penguatan karena perilaku tersebut membawa konsekuensi yang menyenangkan. Sedangkan kalau negative reinforcement yaitu perilaku yang mendapat penguatan karena menyingkirkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, Sobat Maslow, kalau dalam operan conditioning itu B.F. Skinner itu percaya bahwa perilaku kita itu sebenarnya adalah hasil dari pembelajaran. Jadi ketika kita berperilaku baik, maka kita mendapat penguatan. Kemudian kalau kita berperilaku buruk, kita mendapat punishment. Seperti itu. Jadi itulah yang menentukan segenap perilaku kita. Kita menjadi seperti sekarang itu karena peran conditioning, perilaku yang dipelajari. Nah, seperti apa sih tadi kan ada pembahasan tentang tipe penguat dan tipe punishment. Nah, tipe penguat itu ada penguatan positif dan penguatan negatif. Nah, kalau penguatan positif itu misalnya seperti ini, ketika Sobat Maslow punya pacar ya, kemudian misalnya cowok nih, punya pacar, pacarnya itu dikasih bunga. Penguatan positif di sini adalah senyuman, misalnya pas dikasih bunga, kemudian pacarnya Sobat Maslow itu tersenyum. Nah, senyuman inilah yang akan membuat perilaku yang tadi itu diulang-ulang. Oh, karena pacar saya senang diberikan bunga, maka nanti pada kesempatan yang selanjutnya saya mau ngasih bunga lagi. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang penguatan negatif, yaitu negative reinforcement. Nah, itu contohnya misalnya begini, Sobat Maslow tuh putus ya dari si pacar yang mungkin baru jadian 1 hari, kemudian Sobat Maslow kan sedih. Nah, Sobat Maslow itu tiba-tiba menjadi doyan makan coklat karena dengan coklat itu Sobat Maslow merasa dapat menyingkirkan rasa sedih tersebut. Nah, Sobat Maslow, kalau tadi kan tentang penguat atau reinforcer. Nah, kali ini tentang punishment-nya. Sama seperti reinforcer, punishment pun ada punishment yang positif dan punishment yang negatif. Kalau tadi kan dijelaskan bahwa punishment yang positif itu adalah stimulus yang tidak menyenangkan. Misalnya, Sobat Maslow waktu ujian terus nilainya jelek, terus ditegur deh sama orang tua Sobat Maslow. Nah, stimulus yang tidak menyenangkan di sini adalah teguran atau marahnya orang tua Sobat Maslow kepada Sobat Maslow. Nah, kalau yang hukuman negatif atau negative punishment itu kan dibilang menghilangkan stimulus yang menyenangkan. Itu misalnya begini Sobat Maslow, ketika ujian itu dapat nilai jelek. Terus ketahuan deh kalau misalnya ternyata Sobat Maslow itu terlalu banyak main game, kemudian nonton drama Korea seperti itu ya. Akhirnya hukumannya adalah handphonenya disita, wifi-nya dimatikan, atau enggak misalnya uang jajannya dikurangi. Stimulus yang menyenangkan yang dihilangkan di sini adalah yang tadi, wifi, handphone, atau uang jajan. Seperti Nah, Sobat Maslow, kalau tadi kan sudah ya social conditioning, operant conditioning. Nah, kita masuk pada tipe belajar yang ketiga, yaitu social learning. Seperti apa sih social learning ini? Berikut penjelasannya. Social learning atau observational learning itu dicetuskan oleh Dollard and Miller pada tahun 1950 dengan menggambarkan proses-proses yang terjadi dalam belajar berperilaku dengan cara mengamati perilaku orang lain. Teori ini menjadi besar oleh Albert Bandura pada tahun 1978. Bandura berpendapat bahwa pengaruh utama terhadap perilaku adalah hasil dari meniru perilaku model. Nah, Sobat Maslow, jadi kan tadi dibilang bahwa teori ini itu dicetuskan oleh Dollard and Miller, tapi menjadi besar oleh Albert Bandura. Jadi Albert Bandura ini hendak membuat eksperimen yang namanya Bobodol eksperimen. Jadi di dalam eksperimen ini Albert Bandura itu membagi 2 kelompok anak berjumlah 36 anak laki-laki dan 36 anak perempuan. Itu dibagi di dalam kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, kelompok yang pertama itu dipertontonkan sebuah adegan di mana boneka Bobo itu dipeluk, disayang, dicium, dikasih kasih sayang, diberikan kata-kata yang manis seperti itu ya. Sementara kelompok yang satu itu dipertontonkan
adegan kekerasan. Jadi boneka Bobo itu ditendang, dipukul, kemudian dicaci maki, dimarah-marah seperti itu. Nah, setelah eksperimen itu hasilnya menunjukkan bahwa kepada kelompok yang tidak dipertontonkan adegan agresif itu tidak menunjukkan peningkatan terhadap perilaku agresif. Sementara kepada kelompok yang dipertontonkan adegan agresif itu menunjukkan peningkatan pada perilaku agresif. Nah, maka dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa beberapa perilaku sosial anak itu dipengaruhi dari menyaksikan perilaku sosial orang lain. Oke, Sobat Maslow, seperti itu penjelasan atau pembahasan saya tentang 3 tipe belajar behavioristik. Dan sampailah kita di penghujung pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang boleh jadi pembahasan kita itu bisa bermanfaat bagi Sobat Maslow. Dan jika ada kekurangan penjelasan saya, ketidakberkenanan dari penjelasan saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!